Sakamoto dan Shin kembali terseret ke dalam konflik yang melibatkan kelompok X. Setelah mengikuti ujian masuk GCC, di sanalah mereka bertarung dengan Gaku yang menyusup dengan mengendalikan tubuh salah satu peserta. Dari insiden itulah, Sakamoto pun mendapat clue kalau X sedang mengincar para asasin muda buat direkrut ke kelompoknya. Jadi tujuan Sakamoto dan Shin berikutnya adalah tempat di mana para asasin muda itu dididik, yaitu GCC. Di arc inilah, kita akan terjun lebih jauh ke akademi para pembunuh bayaran itu. Dan dengan makin banyaknya karakter yang terlibat, bakal makin seru pula aksi dan cerita yang akan disuguhkan. Inilah arc penyusupan GCC. Arc dimulai di markas kelompok X. Di sanalah Mafuyu dan Toramaru bertemu dengan X dan para anak buahnya. Dan selain yang kita kenal seperti Gaku, Kashima, dan Kanaguri, ada juga Carolina Reaper dan Club Jam yang merupakan kakak beradik. Seakan ingin menegaskan niat baiknya, X pun menyebut kalau mereka nggak akan menyakiti Mafuyu dan Toramaru. Dia pun langsung menawarkan keduanya buat bergabung sembari memperkenalkan tujuan kelompoknya. Mereka ingin menghancurkan JAA dan mengembalikan tatanan dunia seperti asalnya. Sebuah rencana yang dia anggap bisa mewujudkan keadilan yang sakral. Sementara itu di toko Sakamoto, surat hasil ujian masuk JCC akhirnya tiba. Dan begitu dibuka, semuanya terkesan akan gimana Shin berhasil meraih ranking pertama. Tapi begitu melihat surat Sakamoto, semua terkejut karena dia dinyatakan nggak lulus. Jadi merasa nggak terima, Shin pun menghubungi panitia. Dan ternyata, Sakamoto didiskualifikasi karena terdapat bounty di kepalanya. Dengan hasil ini, rencana Sakamoto buat menyusup ke JCC terancam gagal. Sampai tiba-tiba, Nagumo datang dan memberi alternatif lain. Sembari mengecek Sakamoto yang dengan konyol ikut ujian lagi, Nagumo menyarankannya buat mengambil program magang sebagai guru di JCC. Tapi karena wajah Sakamoto udah jadi buron, Nagumo pun berniat membantunya memakai penyamaran. Akhirnya, adegan pun beralih ke Akademi Pembunuh Bayaran JCC. Kita mengikuti Akira yang dengan kikuk menginjakan kaki ke sekolah barunya hingga sempat tersesat. Dan sampainya di kelas, dia pun dihukum karena terlambat dan harus berduel dengan salah satu murid pria bertubuh besar. Beruntung saat Akira hampir terluka, seseorang menolongnya dengan menangkis pukulan pria itu. Disitulah Akira melihat sosok penolong itu sebagai gadis cantik yang ternyata adalah guru magang. Padahal sebenarnya, dia adalah Sakamoto yang menyamar dengan wujud Aoi. Jadi dengan menyusup sebagai guru magang inilah, Sakamoto berniat mencari info tentang database JCC, yang bentuknya juga masih misteri. Sementara Shin yang diterima sebagai murid juga telah berada di JCC. Dan saat dia sedang bersantai di toilet, dia bertemu dengan sosok familiar yang sanggup menjadikan dirinya nggak terlihat. Dialah Natsuki Seba. Awalnya Shin mengira kalau Natsuki adalah anak buah X juga. Tapi Natsuki mengaku kalau dia nggak tahu apa-apa karena cuma terseret saat mengambil kerja freelance di sebuah lab. Jadi setelah tahu kalau Natsuki nggak berbohong, Shin pun beralih bertanya soal database. Sembari makan bersama, Natsuki menjawab kalau dia nggak tahu apa-apa soal database. Tapi dia malah balik bertanya apa Shin mengenal adiknya Mafuyu yang juga baru lulus ujian masuk. Dan Shin menjawab kalau dia mengenalnya karena ikut tes bersama. Tapi sejauh ini, dia belum melihatnya di sekolah. Sementara itu, Sakamoto terus direpotkan dengan tugas-tugas sebagai guru magang. Sampai dia pun disuruh buat membujuk murid-murid dari asrama yang selalu bolos kelas karena mengagumi X. Dan sampainya di sana, Sakamoto pun dirompok oleh para murid itu. Tapi dengan segala pengalamannya, Sakamoto dengan santai menghadapi serangan mereka. Dari memakai hanger buat menepis tembakan pistol dan menggantung mereka, menyebloskan mereka ke lemari sampai menyedot yang mau kabur dengan vacuum cleaner. Jadi pada akhirnya, para murid itu pun takjub dengan kehebatan Sakamoto dan mau berdiskusi. Dari obrolan dengan para murid itu, Sakamoto mendapati kekaguman mereka pada sosok X. Ada yang kagum akan gimana X sanggup menaklukkan satu gedung JAA sampai mengkritik gimana JAA kini monopoli industri asasin. Jadi ideologi X buat menaklukkan JAA seolah udah terdoktrin ke para asasin muda. Bahkan salah satu dari murid itu, Amane, merasa kalau seluruh anggota JAA layak mati. Dan saat melihat wajah Amane, Sakamoto merasa kalau dia mirip seseorang.
Nah, bicara soal CAA, kita beralih dulu ke Kyoto di mana 3 anggota Order, Nagumo, Shishiba, dan Osaraki sedang menjalani misi. Sebuah misi yang melibatkan pembunuhan asasin oleh sebuah kelompok. Dan dari ditemukannya simbol X di TKP, kelompok X pun dicurigai terlibat di sana. Di tengah investigasi, ketiganya pun diserang oleh kelompok itu. Disinilah kita diperlihatkan pertarungan epik di tengah kejar-kejaran antar kendaraan. Tapi dengan santai, Nagumo sanggup menghabisi para kroco dengan naik dan menyelinap ke mobil mereka. Dengan palunya, Shishiba juga menyeret mobil pengejar di sampingnya hingga membuatnya menabrak. Jadi dengan aksi keduanya, para mobil yang mengejar pun dibuat kecelakaan beruntun. Sampai tibalah, dari truk yang ada di depan mereka, seseorang menyerang dengan mengayunkan tongkat berantai 3 bagian dengan mata pisau di ujungnya. Alhasil, mobil yang ditumpangi oleh Nagumo dan Shishiba dibuat hancur. Tapi dengan tepat waktu, keduanya melompat dan merompok sosok itu dengan senjata masing-masing. Dan gak mau kalah, Osaraki yang sempat tertinggal juga muncul dari atas dan langsung mengayunkan gergajinya. Dari serangan beruntun itu, truk yang mereka tumpangi pun ikut hancur. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh sosok penyerang itu buat kabur. Menyadari kalau lawannya adalah 3 anggota Order, dia milih buat mengamankan diri. Tapi dari pertarungan tadi, Nagumo dan Shishiba langsung menyadari akan sosok yang jadi lawan mereka. Dia adalah Yotsumura, mantan anggota Order yang telah diasingkan dari CAA. Dan yang lebih mengejutkan, dia juga merupakan ayah dari Amane. Amane sendiri ternyata nggak hanya benci ke CAA. Dia bahkan telah berkontak dengan Kashima dan diiming-imingi bakal dijadikan anggota. Tapi sebagai syarat, Amane diperintah buat menghancurkan database JCC. Jadi setelah identitas X terbongkar oleh Sakamoto, mereka berniat menghancurkan data Uzuki yang tersimpan di sana. Sementara itu, Shin masih terus berkeliling sekolah buat mencari clue soal database. Sampai akhirnya, Natsuki menyarankannya buat bertanya ke guru yang paling lama ada di sana. Jadi di kelas yang diampu oleh guru itu, Shin pun memaksa ingin bertanya soal database hingga menantang seorang pria yang dia kira adalah guru itu. Dengan kekuatan membaca pikirannya, Shin pun berhasil menebak gerakan pria itu hingga melumpuhkannya. Tapi tiba-tiba, seorang ibu-ibu mendekati Shin dan dengan mudah membantingnya. Ternyata dialah Bu Satoda, guru paling senior yang dimaksud. Mendengar permintaan Shin, Bu Satoda awalnya terus menolak. Meski Shin ingin mencari info soal kriminal yaitu X, dia merasa kalau Shin masih terlalu lemah buat terlibat dengan mereka. Tapi Shin tetap kukuh menerima segala resikonya. Jadi pada akhirnya, Bu Satoda menantang Shin buat menerapkan pukulan padanya. Kalau dia berhasil, dia baru bersedia memberi info soal database. Tapi ternyata nggak hanya Shin. Mendengar tantangan itu, Akira yang ingin mencari info soal Rion juga ikut ambil bagian. Dimulailah penyerangan keduanya ke sang guru. Meski dengan kekuatan Akira buat melihat jalur membunuh, Bu Satoda tetap dapat menahan serangannya. Akira mengaku begitu dia menyerang, jalur yang dia lihat tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi jurang. Bahkan saat mencoba menyerang, di saat dia makan siang, Shin dan Akira masih gagal mentargetkan serangan ke Bu Satoda. Sampai tiba-tiba, Natsuki datang dan bilang akan membantu. Natsuki menjelaskan kalau Bu Satoda adalah master bela diri Aikido. Jadi menyerangnya secara langsung adalah hal yang mustahil. Untuk itulah, Shin dan Akira butuh senjatanya. Dan sebagai mekanik jenius, Natsuki merasa dirinya bisa berguna. Tapi yang buatnya kini ikut membantu, ternyata adalah panggilan ponsel dari Mafuyu. Saat adiknya menelpon, Natsuki dapat mendengar suara anggota kelompok X. Jadi dia pun menyimpulkan kalau adiknya telah tertangkap dan butuh pertolongan. Untuk itulah, dia juga perlu info dari database soal X atau Uzuki. Di gudang senjata milik Natsuki, Shin pun memilah-milah senjata yang bakal dipakainya. Sampai dia pun menemukan sarung tangan yang disebut sanggup mematikan batasan pada otak. Jadi dengan sarung tangan itu, pengguna akan menerima kekuatan tambahan yang ekstrim. Dan benar aja, begitu Shin memakainya, dia pun dapat menghancurkan tembok dengan sebuah pukulan yang dialiri dengan listrik. Hanya aja, karena alat itu belum sempurna, terdapat delay dalam reaksinya. Tapi kelemahan itulah yang membuat Shin memilihnya. Karena dengan kemampuan membaca masa depan, delay tersebut bisa dia atasi.
Nggak ketinggalan, Sakamoto juga mulai bergerak setelah mendapat kunci buat seluruh ruangan di JCC. Dengan kunci itulah, dia berniat terus mencari keberadaan database. Tapi tiba-tiba, Amane yang melihat Sakamoto dengan kunci itu menyerangnya. Dengan senjata berwujud tongkat 3 bagian dengan mata pisau di ujungnya, dia pun berhasil merebut kunci itu dari Sakamoto. Tapi begitu melihat senjata itu, Sakamoto pun akhirnya memastikan kecurigaannya. Dia bertanya apa Amane adalah anak dari mantan anggota Order Yotsumura. Tapi dengan penuh amarah, Amane menolak menganggapnya sebagai ayah. Dia bilang kalau Yotsumura adalah pembunuh yang menghancurkan keluarganya. Dialah sosok ayah yang telah membunuh ibu Amane. Inilah yang membuat Amane begitu membenci ayahnya dan JAA juga. Dari sinilah, Sakamoto dan Amane pun saling kejar dan berduel. Tapi masih sempat melumpuhkan Amane dengan tangan kosong, Sakamoto harus kehilangan dia dan kuncinya karena tiba-tiba tubuhnya jadi gendut. Jadi batas waktu make up Nagumo ternyata hampir berakhir. Sembari menahan perut dan bentuk tubuhnya, Sakamoto pun mencari Amane hingga berpapasan dengan seorang janitor. Sakamoto dapat mengenal janitor itu karena dia juga ada di masa sekolahnya. Tapi yang buatnya terkejut, janitor itu langsung mengenal Sakamoto meski dia sedang menyamar. Janitor itu juga berterima kasih ke Sakamoto karena udah bermain dengan Amane. Karena ternyata dia adalah kakeknya. Amane sendiri terus mencari lokasi database dari kunci yang dia dapat. Tapi karena hasilnya nihil, Kashima pun terus menekan Amane hingga akhirnya memberi alternatif ekstrim. Dia menyuruh Amane buat matikan sistem keamanan di JCC. Dengan begitu, kelompok X bisa melakukan invasi ke sana dan mengulang insiden yang terjadi di JAA. Tapi karena Amane punya kakek yang dia pedulikan sebagai staf, dia mohon agar kelompok X nggak membunuh para staf dan murid di sana. Dia menganggap kalau mereka hanya mengincar database, pembunuhan massal nggak perlu dilakukan. Tapi permintaan Amane inilah yang pada akhirnya akan menyulut api besar yang membahayakan kakeknya juga. Kembali ke scene Akira dan Natsuki, setelah menyiapkan senjata dan strategi, mereka pun mancing Busatoda ke gedung olahraga. Di sanalah mereka berondongi sang guru dengan kombinasi serangan serta device ciptaan Natsuki. Tapi masih diberondongi dengan berbagai serangan kejutan, Busatoda tetap dapat memblok serangan-serangan mereka. Bahkan Akira yang perlahan mulai mempelajari gerakan lawannya tetap nggak berhasil meneratkan serangan yang fatal. Nggak menyerah, Shin pun mendapat sebuah ide buat membaca gerakan masa depan Akira. Dengan begitulah, dia pun bisa melihat jalur membunuh yang efektif miliknya. Dan dengan kombinasi jubah nggak terlihat Natsuki, Shin sempat sanggup mengirim pukulan listrik super kuat padanya. Tapi disinilah Busatoda seakan terpancing buat mengerahkan lebih banyak kekuatannya. Meski hanya saat dia memancarkan aura membunuh hingga sanggup mengkonter serangan Shin dan melemparnya dengan keras. Meski serangan para murid itu gagal, Busatoda sadar kalau mereka telah berkembang dengan pesat. Dia pun sempat memberi nasihat pada Natsuki dan Akira hingga mencontohkan Shin cara memakai sarung tangannya dengan baik. Dan sebagai hadiah, dia akhirnya bersedia memberi info tentang database, yang ternyata adalah julukan buat seseorang. Sosok itu punya daya ingat yang amat kuat hingga sanggup mengingat seluruh data para murid di JCC. Dan sosok itu adalah janitor tua yang telah bekerja sejak dulu di JCC. Jadi tanpa sadar, Amane telah membawa malapetaka ke kakeknya sendiri. Kembali ke Amane, setelah Kashima setuju buat nggak melukai siapapun, Amane pun masuk ke ruang kendali sistem keamanan JCC. Sebagai murid yang dikenal teladan, dia bisa masuk ke sana tanpa dicurigai. Tapi begitu dia akan menghancurkan kontrolnya, Sakamoto datang tepat waktu. Sakamoto pun berusaha membujuk Amane. Tapi dari video call, seorang anak buah X bernama Club Jam menepuk tangannya ke arah Amane. Saat itulah, Amane pun terhipnotis dan langsung mengayunkan senjatanya. Alhasil, sistem keamanan JCC sempat mati sesaat. Tapi celah saat itu langsung dimanfaatkan oleh kelompok X. Dua anggotanya, Kanaguri dan Club Jam, sanggup menyusup ke JCC. Dari sinilah petaka yang sebenarnya pun dimulai. Itu dia part 1 dari arc penyusupan JCC manga Sakamoto Days. Di sini, kita baru diberi gambaran akan konflik yang akan menjadi fokus di arc ini.
Jadi selain konflik Sakamoto dan kawan-kawan yang akan berhadapan dengan Kanaguri dan Club Jam, ada juga para anggota Order yang dihadapkan dengan Yotsumura. Tapi meski tempat kejadiannya terpisah, kedua konflik ini tetap terhubung dan akan dibungkus dengan pertarungan demi pertarungan non epic di part 2 nanti. Jadi mari nantikan pembahasan berikutnya. Oke, sekian aja video dari Reko Manga kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nantikan bahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.